Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin bingung dengan Tuhan itu, dengan Allah. Bagaimana tidak bingung? Karena kadang-kadang kita diberi musibah, diberikan celaka, tapi kok tetap saja besok lagi ada lagi anak kita meler, hitungnya sesumbat, nilainya jelek mungkin. Ada lagi, belum lagi suaminya, belum lagi dia sendiri. Bapak Ibu sudah jarang terkasih. Tapi di satu pihak ada orang yang hidupnya gak karu-karuan, tetapi juga eksis. Hidupnya mapan, enak, makan enak, naik mobil, dan itu tunggu mengharapkan kita sendiri seperti itu sebenarnya. Tanpa halangan-halangan, tanpa rintangan-rintangan, kita bagus, hidup bagus. Ibu saudara yang terkasih, namun aja hidup juga yang sementara kita banting tulang macam-macam, ada juga yang jerih payah, suka duka dialami bersama, berdua dengan istri, dengan suami, alami bersama. Dan ini sungguh-sungguh dihayati sebagai panggilan Tuhan. Ada orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengapa hidup itu seperti itu? Nampaknya Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Mungkin kita dibimbing oleh Roh, dibawa oleh Roh ke sana. Kita tidak mengendaki kita dibawa ke sana, tetapi Roh membimbing saya. Saya mengalami jatuh bangun, mengalami enak terus, mengalami suka dan duka seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami hal semacam itu, harus kita syukuri, harus kita nikmati. Saya mengalami seperti ini, enak, lancar, sedangkan tetangga-tetangga, ya itu tetangga-tetangga. Tapi saya terus saja dinikmati ini, dinikmati. Saya mengalami dinikmati, tetapi ada suka dan duka di sana. Keluarga yang lain suka dan duka, mulai dari kecil merangkak. Karena saya harus setia kepada Tuhan. Dialami macam-macam bentuk hidup seperti ini harus dialami. Tidak perlu kita menghiraukan sana sini. Sekali kita menghiraukan, kita akan habis, kita akan kena sesuatu yang lain. Kita menjadi bingung kalau mengikuti ini, bingung. Oleh karena itu kita harus mengalami itu.
Lalu dari situ orang pasti akan diberi inspirasi. Mungkin diberi berkat membaca sesuatu, diberi inspirasi berkat membaca, memberi sesuatu, diberi informasi tentang renungan. Oh ini begini ya. Kalau begitu saya rubah begini. Saya harus memberi sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus mensyukuri hidup ini. Karena hidup adalah berasal dari Tuhan. Berasal dari roh Tuhan yang membimbing kita. Maka ini pedoman kita harus kita syukuri. Yang kedua Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 40 hari dicobai oleh iblis. Ya 40 hari memang kalau kita membaca hal-hal yang seperti itu, kisahnya memang 40 hari ya waktu yang cukup untuk dicobai puasa, pantang dan yang lain-lain. 40 hari. Kalau agama tetangga 30 hari ya mungkin. Agama yang lain 1 hari. Wah, 1 hari. Tapi bolak-balik. Yang lain lagi tidak pernah. Tidak ada puasa-puasaan, tidak ada pantang-pantangan. Nah kita ini ada. Ya ini kita syukuri. Bapak Ibu, 40 hari karena saudara kita yang lain adalah begitu. Kita harus mencoba membawa 40 hari ini aspek biblis karena berasal dari kitab suci, maka biblis 40 hari berasal dari Yesus. Yesus dicobai 40 hari, kita juga dicobai 40 hari. Cuma sayangnya 40 hari kita cuma Jumat saja. Ada 7 Jumat. Puasanya 2. Puasa Rabu Abu dan Jumat Agung 2. Yang lainnya bebas. Sebetulnya kalau mengikuti Yesus harus makan kenyang seperti itu 1 hari sekali. Kenyang, baik, bagus. Kenyang. Yang lainnya didik-didik, incip-incip ngono, incip-incip. 40 hari. Tapi itulah kenyataannya dalam ajaran gereja seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ia dicobai, ia hidup dalam binatang-binatang liar. Dan ini dicobai oleh iblis. Bapak Ibu, kalau kita baca yang Lukas, misalnya dan Matius, itu ada 3 pencobaan. Pencobaan pertama, jangan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Ini fisik. Maka kita dicobai tentang fisik. Bisa. Kalau kita lolos, kita sukses, cobai fisik, bagus. Ini pemimpin yang bagus. 3 pemimpin kita, calon kita ini, tidak tahu apakah ini sukses atau tidak ini. Kalau presiden sekarang mungkin sukses karena kurus. Nah itu. Saya juga meniru kurus. Nah, pemimpin kita seperti itu. Cobai fisik, makan, minum, seks, apalagi hiburan, dan lain-lain. Apakah itu diutamakan atau mengutamakan yang lain? Apakah seperti itu? Cobaan-cobaan, godaan-godaan dalam bentuk itu saja. Itu mengganggu kita. Kadang-kadang kita belum lapar, sudah tidak bisa saya. Harus makan dulu, kenyang. Saya 14 tahun hidup di dalam asrama. Maka sudah terbiasa naluri hidup ini. Sudah tertata. Jam 7 pagi makan, siang makan,
sore makan jam 6. Bagus. Tapi kalau dirubah-rubah, wah siang harus tidur siang. Kalau itu dirubah-rubah, waduh. Tapi ya karena umat, karena imam, bukan untuk imam untuk umat, maka harus siap sedia. Tapi ya itu tadi, mengganggu ritme hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita berhasil dalam menjunjung tinggi ini, godaan ini? Godaan yang kedua, kita diminta untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi Tuhan artinya orang-orang tersebut, berhala-berhala. Kita biasanya senang kalau disembah-sembah, dipuji-puji. Wah, wah ini, wah enak, pakaianmu bagus. Padahal yo pakaiannya compang-camping seperti itu. Pakaiannya bagus, makanannya enak, asin gitu, asin. Tapi yo ngempet. Bapak Ibu, saya mengalami hal-hal seperti itu, lalu ini aja dimpet. Tapi ya karena ada orangnya harus memuji. Dan kita sendiri senang kalau dipuji, wah senang. Kalau dikritik, wah dihabisi, wah cemberut, waduh mecucu sampai 1 meter, cucu, dikritik seperti itu. Orang tidak suka digitukan. Memang orang-orang yang dikritik tahan mental, tahan uji, orang-orang yang brilian, orang-orang yang tabah. Dikritik ya tenang. Ya terus no. Selesai, ya sudahlah. Enggak usah ditanggapi, malah mengkritik, enggak usah ditanggapi. Nanti lambat laun, pelan-pelan terjawab sendiri persoalannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sembahlah Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang kita sembah, tapi orang-orang yang berhala-berhala ini. Kita sering muji-muji berhala-berhala. Isme, konsumerisme, hedonisme. Nah, itu semua isme kita sembah, kita lakukan demi konsumerisme, demi hedonisme. Belanja terus saja. Wis akeh barang sak lemari kewedhe cek tuku terus tuku. Itulah isme. Sudah barang-barang itu bisa dipakai, tidak perlu dibeli lagi, sudah cukup. Kalau barang-barang itu disimpan, besok lagi barangkali kurus seperti saya ini, lalu dipakai lagi. Nah, jadi kelombor dulu sesek. Jas jubah saya sesek. Sekarang loh kok kelombor. Baju-baju saya wah banyak. Loh kok kelombor. Tiba aku ya kuru ya. Berhasil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sesembahan kita. Kita tidak boleh menyembah selain Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga. Dan yang terakhir, kita hanya bisa berpasrah diri. Beriman itu berpasrah diri, menunjukkan karakter. Beriman ya, antara iman dan usaha. Iman terus, tetapi tidak usaha, ya gagal. Iman terus ditunjukkan pada Tuhan. Nang gereja terus, nang gereja rosario terus. Tapi gak tahu nyambut gawe. Nah, itu bagaimana? Saya percaya pada lalu akan diberi, percaya pada. Tapi ya tidak diberi. Ya, artinya kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita lapar, ngamuk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 3 cobaan-cobaan, masih banyak cobaan-cobaan dalam hidup kita. Kita mengalami hal ini.
Karena kita manusia yang perlu dicobai. Manusia semakin tinggi, semakin banyak cobaan. Pohon semakin tinggi, semakin banyak terpaan angin. Makin rendah, semakin sedikit terpaan angin. Maka kalau kita tinggi-tinggi harus berani menantang semuanya. Siap, tetapi dengan sikap dewasa. Ya dicoba ya, tanya ya, dikritik, diberi masukan, diberi tenang aja ya. Ya sudah, nanti saya pikirkan hal itu. Saya pikirkan. Bapak Ibu sudah jangan terkasih. Inilah yang kita hidupi, yang kita ikuti, Yesus Kristus yang dicobai tadi. Yesus Kristus adalah junjungan kita. Kita harus mengikuti Yesus Kristus. Antara lain dengan pembaptisan. Anak-anak kita baptis bersama. Anak-anak kita baptis. Itu adalah bukti bahwa kita adalah mengikuti Tuhan secara baik. Mengikuti Tuhan, terus-menerus menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sambil berkarya, sambil bekerja. Jangan lupa bekerja. Oleh karena itu, kalau kita melakukan sesuatu, harus ingat bahwa kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita untuk Tuhan. Kita karena Tuhan masih bisa hidup. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama atau sendiri-sendiri menghadapi musibah apapun, godaan-godaan kita dengan tetap solid, dengan tetap nyengkuyung bersama, dengan tetap bersama-sama ingin berjuang. Lihatlah saudara-saudara yang lain, ingin hidup, ingin berjuang, ingin yang lain. Tidak nongkrong di rumah, nongkrong bocok koran dan kok pengangguran. Meskipun uang ada, tinggal gesek, tetapi tetap berusaha dan berdoa. Itu tuh prinsip untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi anugerah-anugerah untuk tetap setia kepada putranya Yesus Kristus.